Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Perkenalkan, nama saya Priska Maria. Saya dari Prodi PGSD NIM 2201140163. Yang terhormat Bapak Ludovicus Boman Suadu selaku dosen Pendidikan Kewarganegaraan. Di video kali ini saya akan mereview pertemuan kedua 4 dan 5. Di pertemuan 2 adalah menelusuri konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam pencerdasan. Kewarganegaraan dalam pencerdasan. Anda berstatus warga negara. Konsep warga negara adalah dalam arti negara itu negara yang modern atau negara yang berkebangsaan. Itu dikenal sejak adanya perjanjian Westphalia 1648. Nah, itu di Eropa itu sebagai kesepakatan mengakhiri perang selama 30 tahun. Itu di mana? Itu di Eropa. Nah, dalam pengertian negara modern itu, istilahnya adalah warga negara dapat berarti warga. Anggota dari sebuah negara. Anggota dari sekelompok manusia yang hidupnya atau tinggal di wilayah hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Nah, di Indonesia istilahnya adalah warga negara. Warga negara itu adalah terjemahan dari istilah bahasa Belanda Staatsburger. Menurut Soto Rawiro, onder dan tidak sama dengan warga negara, yaitu melainkan bersifat semi warga negara atau kaula negara. Munculnya istilah tersebut karena Indonesia memiliki budaya kerajaan yang bersifat feodal sehingga dikenal istilah kaula. Kaula negara itu sebagai terjemahan dari onderdan. Setelah Indonesia itu memasuki era kemerdekaan dan era modern, istilah kaula negara itu telah mengalami pergeseran. Nah, istilah kaula negara itu sendiri sudah tidak digunakan lagi dalam konteks kehidupan itu berbangsa dan bernegara di Indonesia saat ini. Istilah warga negara dalam kepustakaan Inggris dikenal istilah civic, citizen atau civicus. Kedua, konsep warga negara Indonesia adalah warga negara dalam arti modern, bukan warga negara seperti pada zaman. Menurut undang-undang yang berlaku, warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Apakah pendidikan kewarganegaraan itu? Untuk mengerti konsep PKN, Anda dapat menganalisis PKN itu. PKN secara kata per kata. PKN dibentuk oleh dua kata. Pertama itu pendidikan dan kewarganegaraan. Mari kita perhatikan definisi pendidikan berikut ini. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Untuk apa? Untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan ya, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, secara konseptual, istilah kewarganegaraan tidak bisa dilepaskan dengan istilah warga negara. Selanjutnya, ia juga berkaitan dengan istilah pendidikan kewarganegaraan. Nah, apa yang dapat Anda kemukakan dari pernyataan di atas? Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. C. Menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Untuk memahami pendidikan kewarganegaraan itu, kajian dapat dilakukan secara historis, sosiologis, dan politis. Nah, secara historis ini, pendidikan kewarganegaraan itu dalam arti substansi telah dimulai jauh sebelum Indonesia diproklamasikan. Nah, sebagai negara yang merdeka. Dalam sejarah kebangsaan Indonesia sendiri, berdirinya organisasi Budi Utomo tahun 1908
disepakati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Karena apa? Karena pada saat itulah dalam diri bangsa Indonesia mulai tumbuh kesadaran sebagai bangsa walaupun belum menamakan Indonesia. Nah, pada saat itu Indonesia merdeka. Indonesia sebagai negara merdeka yang dicita-citakan adalah negara yang mandiri, yang lepas dari penjajahan dan ketergantungan terhadap kekuatan asing. Nah, akhirnya Indonesia sendiri merdeka setelah melalui perjuangan panjang, pengorbanan yang jiwa dan raganya sampai meneteskan darah. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia merdeka. Setelah Indonesia menyatakan kemerdekaan, melepaskan diri dari penjajahan, nah bangsa Indonesia sendiri masih harus berjuang untuk mempertahankan kemerdekaannya. Karena ternyata penjajah belum sampai di situ saja, belum mengakui kemerdekaan Indonesia pada saat itu. Karena dia belum ikhlas melepaskan Indonesia itu sebagai wilayah jajahannya. Oleh karena itu, periode pasca kemerdekaan Indonesia tahun 1945 sampai saat ini, bangsa Indonesia telah berusaha mengisi perjuangannya, baik perjuangan fisik maupun diplomatis. Setelah itu, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan kewarganegaraan. Secara implisit, setiap konstitusi mensyaratkan kriteria warga negara yang baik. Karena apa? Karena setiap konstitusi memiliki ketentuan warga negara. Artinya apa? Artinya konstitusi yang berbeda akan menentukan profil warga negara itu sendiri. Warga negara yang berbeda. Nah, hal ini akan berdampak kepada model pendidikan. Model pendidikan itu seperti apa? Model pendidikan kewarganegaraan yang tentunya itu perlu disesuaikan dengan konstitusi yang berlaku. Nah, pendidikan kewarganegaraan tidak hanya didasarkan kepada konstitusi negara yang bersangkutan, tetapi juga tergantung pada tuntutan perkembangan zaman di masa depan. Selanjutnya, pertemuan 4 tentang menelusuri konsep dan urgensi identitas nasional. Nah, konsep identitas nasional itu dibentuk oleh dua kata dasar, identitas dan nasional. Identitas berarti ciri-ciri atau ciri atau penanda yang khusus. Misalnya, kartu tanda penduduk, ID card, surat izin mengemudi, kartu pelajar, dan kartu mahasiswa. Jadi apabila bangsa Indonesia memiliki identitas nasional, maka bangsa lain akan dengan mudah mengenali dan mampu membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Demikianlah pengertian identitas nasional secara etimologis. Tentang identitas nasional Indonesia. Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijajah oleh asing pada tahun 1908, yang dikenal dengan masa kebangkitan nasional. Rakyat Indonesia mulai sadar akan jati dirinya sebagai manusia yang tidak wajar karena dalam kondisi terjajah. Nah, kesadaran ini muncul karena pengaruh dari hasil pendidikan yang diterima sebagai dampak dari politik etis. Pertemuan 5. Menelusuri konsep dan urgensi integrasi nasional. Makna integrasi nasional itu adalah terminologi dapat diartikan penggunaan kata sebagai suatu istilah telah dihubungkan dengan konteks tertentu. Integer yang berarti itu utuh atau menyeluruh. Nah, berdasarkan arti etimologisnya itu, integrasi dapat diartikan sebagai pembaruan hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Nah, nation artinya adalah bangsa sebagai bentuk persekutuan dari orang-orang yang berbeda latar belakangnya, berada dalam suatu wilayah dan di bawah satu kekuasaan politik. Ini berarti meskipun kita memiliki kasta yang berbeda, namun agama yang berbeda dan daerah yang berbeda dan berbicara bahasa yang berbeda, mengakui kenyataan itu bahwa kita adalah satu. Jenis integrasi ini sangat penting bangun suatu bangsa yang kuat dan makmur. Nah, dalam hal ini kita dapat membedakan konsep
integrasi dalam beberapa jenis yang pada intinya itu hendak mengemukakan aspek-aspek apa yang bisa disatukan dalam integrasi nasional. Ada juga integrasi versus disintegrasi. Jika integrasi berarti pernyataan perpaduan antar elemen atau unsur yang ada di dalamnya, disintegrasi dapat diartikan ketidakpaduan. Disintegrasi bangsa adalah memudarnya satu paduan antar golongan dan kelompok yang ada dalam suatu bangsa yang bersangkutan. Gejala disintegrasi merupakan hal yang terjadi di masyarakat. Namun dalam kenyataannya yang terjadi justru gejala disintegrasi. Nah, hal ini disebabkan karena tidak stabilnya keuangan negara yang salah satunya disebabkan karena penerimaan negara yang belum memadai. Baik, terima kasih sudah menyaksikan video review dari saya. Saya Priska Maria, NIM 2204011140163, Prodi PGSD, mengucapkan terima kasih banyak. Sehat-sehat, jangan sakit-sakit.